Halo, selamat datang di Pancing Kripto, channel YouTube terbaru 2022 yang membahas seputar cryptocurrency, NFT, GameFi, DeFi, dan project-project menarik lainnya. Kita juga lagi ngadain event giveaway dengan total hadiah 200 BUSD dalam rangka mendukung channel ini meraih 1000 subscriber. Link ada di deskripsi. Oke, jadi hari ini, hari Kamis 19 Mei 2022. Hari ini market kripto masih bearish. Bitcoin di 28.000. Jadi market lagi bearish ya guys. Jadi di sini di video kali ini kita ingin membahas kelanjutan mengenai kasus Terra Luna. Apa kabar gitu Terra Luna? Ini akhir dari ceritanya ini kemana arahnya? Jadi ada berita terbaru bahwa Terra Luna ini akan migrasi menjadi Terra Luna V2. Ya, nanti di sini di video ini kita akan bahas. Jadi untuk harga Terra Luna hari ini itu sekarang 0,00013 ini menurun ya guys. Menurun sempat di 0,018 lalu turun 27% hari ini. Lalu USD-nya Terra USD ini juga harganya 0,088 dolar. Belum peg dan belum mendekati peg. Jadi itu kedua koin dari Terra Luna beserta USD-nya. Jadi kita pertama akan membahas. Nah, ini dia ada berita setelah kejadian Terra Luna, Inggris ingin mengatur stablecoin. Jadi di sini dijelasin, undang-undang untuk mengatur stablecoin yang digunakan sebagai alat pembayaran akan menjadi bagian dari RUU Jasa Keuangan dan Pasar yang diumumkan oleh Pidato Ratu. Ya, jadi Inggris ingin membuat regulasi mengenai stablecoin. Di berita kedua, komentar Gary Gensler, SEC Amerika Serikat tentang kripto setelah runtuhnya Terra Luna. Di sini Gary Gensler, Ketua Komisi Sekuritas Pertukaran Amerika Serikat, itu mengomentari ekosistem kripto pasca kejadian Terra Luna. Jadi di sini Gary Gensler bilang bahwa aset kripto sangat spekulatif dan investor membutuhkan lebih banyak perlindungan. Jika tidak, mereka bisa kehilangan kepercayaan terhadap pasar kripto. Jadi setelah kejadian Terra Luna beserta USD, ini banyak narasinya nanti akan banyak regulasi dari negara-negara ya guys mengenai kripto, pasar kripto. Dan ada juga regulasi mengenai stablecoin-nya. Jadi manakah stablecoin yang diterima oleh pemerintah dan manakah yang tidak diterima. Jadi mungkin bisa diasumsikan mungkin jenis-jenis algoritmik stablecoin seperti USD ini nanti akan menjadi ilegal. Nah, yang legal apa bang? Stablecoinnya. Mungkin stablecoin yang seperti USDT, BUSD, USDC ini mungkin yang akan menjadi legal. Tapi kita nggak tahu nih. Mungkin dari mereka itu ada yang runtuh nantinya, mungkin apa gimana kita nggak tahu. Tapi narasinya ini sepertinya nanti bank-bank dunia itu akan nyuruh tiap negara untuk bikin CBDC masing-masing negara gitu guys. Jadi USD Amerika Serikat memiliki central bank digital currency-nya sendiri. Jadi ada stablecoin USD versi perbankan Amerika yang official gitu. Nanti di Indonesia juga ada miliknya Bank Indonesia, nanti di Cina ada, di Inggris ada gitu. Jadi gitu ya guys. Kemungkinan arahnya ke situ. Tapi mungkin akan bertahap ya guys. Akan bertahap. Mungkin sekarang ini mungkin yang akan legal yang fiat based cryptocurrency yang seperti USDT, BUSD, USDC. Dan menurut saya yang paling narasinya yang paling kuat akan didukung oleh pemerintah dan perbankan itu stablecoin milik dari Circle yaitu USDC ya guys. Nanti mungkin di video-video yang lain nanti kita akan bahas mengenai stablecoin USDC. Kenapa menurut saya USDC ini salah satu stablecoin yang paling didukung oleh pemerintah dan perbankan gitu. Kita lanjut ke berita berikutnya. Korea Selatan mengumumkan pemeriksaan darurat di kripto. Jadi setelah kejadian Terra Luna mungkin Korea Selatan juga akhirnya sedikit malu gitu karena warga negaranya mengakibatkan banyak pihak-pihak yang rugi besar gitu dalam kejadian gugurnya Terra Luna beserta USD ini. Jadi Korea Selatan juga ingin meregulasi pasar kripto ya di sini. Jadi di sini otoritas keuangan Korea Selatan diduga melakukan pemeriksaan darurat aset digital untuk mempercepat implementasi Undang-Undang Dasar Aset Digital, peraturan cryptocurrency yang direncanakan negara itu. Jadi itu ya sesuai dengan yang saya sebutkan tadi. Jadi tiap negara nanti akan membuat regulasinya, akan memperketat lagi supaya tidak ada terjadinya scam, terjadinya orang-orang yang banyak rugi di kripto dan lain-lain. Keuntungan dan kerugiannya apa gitu kalau negara-negara ini memperketat regulasi mengenai pasar kripto. Jadi keuntungannya ini akan lebih sedikit scam, project scam, mau itu koin, mau itu token, mau itu NFT, mau itu
game kripto dan lain-lain. Ini akan meminimalisir scam. Kondisi kripto saat ini dan sebelum-sebelumnya ini kan banyak banget yang namanya itu project-project scam. Orang banyak rugi di situ. Karena nanti akan ada regulasi yang lebih ketat. Ini akan meminimalisir scam-scam itu. Jadi itu guys. Kerugiannya apa? Kerugiannya itu spirit crypto yang decentralized, yang ibaratnya mata uang dari rakyat untuk rakyat, simbol kebebasan gitu, tanpa adanya pihak perbankan dan pemerintah, itu akan hilang guys. Spirit kriptonya hilang. Itu menurut saya guys. Kita lanjut ke berita berikutnya. Nah ini juga, jadi anggota parlemen Korea Selatan ingin Do Kwon menjelaskan tentang kasus Terra Luna ini. Do Kwon dipanggil gitu buat cerita. Kok bisa terjadi kayak gini kasus ini? Nah yang menarik juga dari Korea Selatan juga, Korea Selatan ingin membawa kembali Yoido Grim Reaper menyelidiki kejatuhan Terra Luna gitu guys. Jadi Yoido Grim Reaper itu apa? Jadi Yoido Grim Reaper itu adalah badan investigasi kejahatan keuangan dan sekuritas. Ini adalah tim gabungan khusus. Jadi special force gitu untuk menyelidiki kasus-kasus seputar kejahatan keuangan dan sekuritas. Ini kantornya ada di Yoido, Seoul. Jadi ini ibaratnya timnya dibentuk lagi untuk menyelidiki kasusnya Terra. Timnya ini sekarang ada 48 orang, 7 jaksa dan beberapa pegawai lain itu yang berasal dari bidang keuangan. Nah ini disebut juga karena kasus Terra Luna adalah kasus yang merugikan banyak rakyat. Kasus ini ditetapkan sebagai kasus investigasi pertama setelah peninjauan internal oleh Kementerian Kehakiman gitu guys. Nah di sini juga, ini juga ada berita yang menarik mengenai Terraform Labs berutang 78,5 juta US dollar dalam pajak kepada pemerintah Korea Selatan. Nah ini, jadi kenapa Terraform Labs nggak bayar pajak? Jadi di sini dijelasin Do Kwon telah didakwa dengan penggelapan pajak dan menghadapi hukuman 100 miliar won atau senilai 78,5 juta US dollar karena gagal membayar pajak perusahaan. Kwon dinyatakan berencana melikuidasi perusahaan dan pindah ke Singapura karena tidak senang dengan kebijakan pajak. Jadi kita mungkin informasinya udah nggak asing ya guys. Jadi waktu itu ada berita mengenai Terraform Labs yang dibubarkan perusahaannya di Korea beberapa hari sebelum kejadian UST-nya di-pack. Jadi kenapa dibubarin? Karena emang mereka ini udah pindah ke Singapura ya. Jadi udah berapa bulan, udah lama lah pindah ke Singapura. Jadi perusahaan T yang ada di Korea ini udah tidak berjalan. Jadi mungkin tidak ada unit bisnis di Korea. Mereka akhirnya dibubarin aja gitu guys. Nah ternyata Terraform Labs yang ada di Korea ini masih punya utang pajak gitu guys, sebesar 78,5 juta US dollar. Nah di sini berita mengenai Terra Luna itu Do Kwon mempunyai rencana untuk membuat Terra Luna V2 dengan ini beritanya. Nah di sini dijelasin, jadi Terra Luna yang lama, yang ini ya guys, ini nanti akan berubah menjadi Luna Classic dengan ticker simbol itu LUNC, Luna Classic. Jadi yang lama jadi Luna Classic dan yang baru itu menjadi Terra Luna. Jadi berarti yang lama ini, yang Terra Classic, yang Luna Classic ini sebenarnya nanti tidak akan ada utility-nya guys, karena semua udah pindah ke Terra Luna V2 gitu. Jadi Do Kwon ini ingin ngelakuin fork Terra Luna, ngebuat menjadi Terra Luna V2. Fork itu apa? Jadi fork itu secara sederhananya adalah copy paste gitu guys. Jadi kan cryptocurrency ini kan serangkaian kode ya guys, serangkaian kode gitu yang berjalan secara automated gitu. Rangkaian kodenya ini ibaratnya di copy dan paste, ibaratnya lalu diubah-ubah sedikit-sedikit gitu guys. Ada revisi-revisi gitu. Nah, Terra Luna yang V2 ini nanti tidak akan ada yang namanya UST. Tidak ada yang namanya stablecoin algoritmik UST lagi. Jadi UST-nya ini dihapus, dikorbankan. Jadi yang ada hanya governance token, governance coin yang bernama Terra Luna. Jadi kurang lebih ibaratnya nanti utility-nya Terra Luna ini kan mirip sama Ethereum, Binance, BNB, Solana, Avalanche, Avax, dan lain-lain. Jadi kurang lebih mirip gitu guys. Jadi ibaratnya nanti Terra Luna ini tidak akan ada yang namanya stablecoinan gitu. Nah ini menurut saya ini nanti akan hilang jati dirinya, daya tariknya udah hilang. Ibaratnya jadi seperti blockchain baru lagi nih, akan bersaing dengan Ethereum, Solana, Binance Smart Chain, dan lain-lain. Nah ini menjadi tantangan nih untuk Terra Luna V2.
apa yang akan mereka lakukan gitu untuk membuat orang-orang tertarik invest di tokennya, membuat developer tertarik untuk bikin project di blockchainnya. Itu apa gitu. Ini tantangan nih untuk mereka ya guys. Jadi di sini Pan hard fork Terra Luna diluncurkan. Nah, ini detailnya. Jadi di sini kan nanti kan ada yang namanya airdrop gitu ya guys. Jadi yang ngehold koin UST, yang ngehold koin Luna ini nanti akan mendapat airdrop ya guys. Itu udah pernah saya jelasin di video yang sebelumnya. Ini ada di sini ya. Nah, sekarang kita akan bahas kapan hard fork Terra Luna menjadi Terra Luna V2 ini kapan. Jadi di sini, jadi Do Kwon mengajukan proposal itu 18 Mei. Karena 19 Mei jadi kemarin. Nanti setelah pemungutan suara putaran pertama, nanti peluncuran instruksi akan dipublikasi pada 21 Mei. Setelah itu waktunya dapat diperpanjang karena pengembang developer kan memiliki waktu untuk mendaftar hingga 25 Mei. Jadi itu. Jadi sekarang waktunya voting. Nanti kalau udah pada setuju atau ada yang tidak setuju, nanti diomongin lagi, mungkin didiskusi lagi. Nah, ini kalau pada setuju, nanti instruksi peluncuran akan dipublikasi 21 Mei. Jadi lusa ya guys. Jadi ini waktunya bisa aja diperpanjang sampai 25 Mei agar semua developer pada setuju dan akhirnya daftar gitu. Nah, di sini juga keluarlah hasil votingnya. Hasil votingnya Terra Luna untuk forking ke V2 itu ternyata 92% itu pada tidak setuju guys. 92% pada tidak setuju untuk nge-fork Terra Luna V1 menjadi V2, pada tidak setuju. Yang setuju hanya 8%. Wah, ini mengagetkan ya guys. Jadi aneh juga nih, karena selama ini pihak dari Terra Luna, Twitternya ini udah ibaratnya menggembor-gemborkan Terra 2.0 nih di bio-nya, dan tweetnya juga pada pengennya ke arah sana gitu, bikin yang V2 gitu. Dan Do Kwon pun juga nge-tweet kalau emang idenya ini pengen membuat Terra Luna V1 menjadi V2 gitu. Secara mengejutkan, hasilnya banyak yang voting tidak setuju gitu. Jadi berarti keinginan komunitas itu bertolak belakang dengan keinginannya Terraform Labs dan Do Kwon gitu. Nah, kalau tidak setuju ini gimana gitu nasib Terra Luna ke depannya? Karena dari timnya mereka ini pada pengennya ke sana gitu. Ibaratnya dari kemarin-kemarin mereka ini selalu ngedoktrin komunitas agar setuju, tapi ternyata gagal. Hasilnya 92% tidak setuju gitu guys. Nah, ini apa yang terjadi gitu? Apa yang terjadi? Nah, kita lihat ya nanti mungkin lusa atau mungkin besok-besok kita lihat berita-beritanya nanti apakah akan jadi forking ke V2, apakah tidak jadi, dan kalau tidak jadi ini bagaimana solusinya. Nah, kalau ngomongin solusi, sebenarnya kemarin itu CZ, foundernya Binance, itu sempat beropini kalau forking itu tidak akan menyelesaikan solusi. Jadi solusi yang terbaik menurutnya CZ itu adalah buyback dan di burn. Jadi CZ ini nyuruh Terraform Labs ngebeli token UST lagi, ngebeli token UST dan Terra Luna untuk dibeli lagi dan di burn. Nah, itu guys. Jadi harganya naik gitu guys, ya, karena dibeli lalu di burn, supply berkurang gitu. Karena kan sekarang ini kan khususnya Terra Luna, sekarang ini kan koin-koinnya ini kan ibaratnya supply-nya membesar ya guys, supply-nya nambah terus. Tapi sekarang udah nggak nambah lagi ya guys. Jadi kemarin-kemarin itu kan sempet nambah, kenceng banget nambahnya. Jadi CZ ini menyarankan Terraform Labs untuk melakukan buyback dan burn. Tetapi respon dari Terraform Labs dan Do Kwon ini malah ingin bikin V2 terus, ngedoktrin gitu, terus ngesugestiin kepada komunitasnya kalau emang ini jalan yang terbaik, bikin V2 gitu. Nah, mungkin ya guys, Terraform Labs tidak punya dana untuk buyback dan burn. Dananya udah habis. Dari mana? Karena dari Bitcoinnya juga udah dijual gitu guys. Lalu value holding koin Terra Luna beserta UST-nya ini udah turun, jadi udah nggak bisa dijual gitu, dan lain-lain ya guys. Jadi udah nggak punya dana lah Terraform Labs. Jadi satu-satunya jalan adalah bikin V2. Jadi sempat ada mitos dan rumor beredar kalau Terra Luna ya guys, yang koin yang Luna ini ada fitur burning ya, jadi supply-nya berkurang. Ada rumor yang seperti itu, bisa dilihat di sini ya guys. Nah, ini tweet dari Ash WSB. Nah, dibilang, wah ini ada yang ini nih Terra Luna ternyata di burn loh, jadi supply-nya berkurang. Jadi lama-lama value-nya meningkat, koinnya nanti harganya semakin tinggi mendekati $1, lalu bisa kembali naik ke $100 lagi. Nah, itu rumornya ya guys. Nah, yang lucunya ini adalah dashboard dari PooCoin.
PuCoin. Jadi PuCoin ini adalah website platform untuk ngelihat chart dan untuk nge-swap di jaringan Binance Smart Chain. Jadi ini bukan data dari blockchain-nya Terra Luna. Ini ada di Binance Smart Chain. Jadi di sini emang terlihat bahwa ada burning, send to burn ya. Di sini saya lihat. Jadi ada banyak transaksi ini yang masuk ke burn. Jadi Terra Luna yang ada di jaringan Binance Smart Chain itu bukan Terra Luna yang original ibaratnya. Jadi ini guys. Nah, ini guys. Jadi Terra Luna yang ada di Binance Smart Chain dan di jaringan-jaringan yang lain seperti Ethereum, Polygon, Avalanche, Oasis, ini bukan Terra Luna yang original, tetapi Terra Luna Wormhole. Jadi Wormhole ini apa? Jadi Wormhole ini adalah platform untuk kita mindah-mindahin aset lintas jaringan ya guys. Jadi di sini kalian bisa mindahin dari Solana ke Avalanche, Avalanche ke Oasis, Oasis ke Terra, Terra ke Binance Smart Chain. Ya, ini bisa berarti pindah-pindah aset. Jadi dengan cara sistemnya itu adalah kita ibaratnya beli Terra Luna yang ada di Binance Smart Chain. Lalu kita mau pindah jaringan ke Polygon. Jadi Terra Luna yang ada di Binance Smart Chain itu di burn. Lalu yang di Polygon ini minting ya, gitu guys. Jadi punya kita di burn, lalu algoritmanya dari platform Wormhole ini ngasih tahu nih punya si A segini nih di burn dari Binance Smart Chain, dia mau pindahin ke Polygon. Jadi dikasih ya di Polygon sejumlah segini yang si A mindahin. Jadi gitu guys. Akhirnya di Polygon ini minting. Jadi gitu. Jadi burning yang ada di PuCoin itu berarti ada orang pindah-pindah jaringan pakai wormhole gitu guys. Jadi ada orang pindah-pindah jaringan. Entah itu mungkin pindahin ke Terra Luna ini, ke Terra blockchain, atau mungkin ke pindah-pindah ke jaringan lain. Mungkin dia main arbitrage gitu guys. Mungkin dia main arbitrage. Coba kita lihat chart di masing-masing jaringan ya guys. Nah, ini contohnya guys. Jadi ini adalah Terra Luna wormhole yang ada di Binance Smart Chain, dan ini Terra Luna wormhole yang ada di Ethereum. Kita bisa lihat di sini kalau yang di Ethereum itu 0,0001253. Kalau yang di Binance Smart Chain itu 0,0001270. Jadi bisa dilihat di sini ada selisih harga gitu, meskipun kecil. Jadi bisa diasumsikan orang yang burning yang dilihat di sini. Nah, yang dilihat di sini yang send to burn ini adalah orang makai jasa wormhole yang ini untuk mindahin aset koinnya untuk arbitrase gitu guys. Jadi beli di blockchain, beli di jaringan yang harganya murah, dia menggunakan wormhole, pindah jaringan, lalu jual di jaringan yang harga koinnya lebih tinggi. Pindah jaringan lalu jual di jaringan yang harga Terra Lunanya lebih tinggi. Gitu guys. Ini asumsinya seperti itu ya guys. Jadi kurang lebih kayak gitu. Oke, jadi itu aja berita-berita mengenai Terra Luna. Kita masih belum tahu nih yang V2 ini apakah jadi atau tidak. Nanti kita akan update lagi ya guys. Jadi gimana bang? Apakah ini waktu yang bagus untuk serok Terra Luna sebelum migrasi? Kalau jadi migrasi, menurut saya jangan guys. Kita belum tahu nih, karena kita belum tahu arah V2-nya ini antara akan ngepump atau ngedam, kita belum tahu ya guys. Jadi secara fundamental Terra Luna, Terraform Labs udah buruk, citranya udah buruk. Jadi udah banyak orang yang tidak percaya lagi kepada Terraform Labs beserta Do Kwon. Dan dia juga lagi banyak kasus ingin dipanggil sama Korea lagi menyelidiki mengenai Terra Luna dan punya pajak yang belum dibayar juga. Jadi banyak kasus gitu guys. Jadi belum aman lah untuk serok Terra Luna sekarang ini. Kalaupun kalian emang ingin serok Terra Luna, itu nanti tunggu V2-nya launching, nanti itu holder V1-nya udah pada seneng, puas, migrasinya mudah dan nyaman dan aman ibaratnya. Kita lihat dulu chartnya, nanti apakah ngedam, holder V1-nya nanti pada ngedam di V2, atau malah nanti V2-nya pas begitu launching malah ngepam. Nanti kita lihat dulu ya guys. Kita lihat dulu nanti bagaimana ke depannya. Jadi itu video dari Mancing Crypto mengenai update Terra Luna. Jadi buat kalian yang suka dengan video Mancing Crypto, jangan lupa buat di like dan di subscribe. Dan kalau kalian kurang suka juga boleh di dislike aja. Dan kita juga punya grup Telegram, ada di deskripsi linknya. Dan see you di episode berikutnya.